Pria itu berpura-pura menyeruput kopi, padahal cangkirnya berisi tanah. Memanfaatkan ketidaktahuan siapapun yang melihatnya, ia membuang seluruh tanah itu ke tempat sampah. Setiap para tahanan menggali tanah, mereka lebih dulu memasukkannya ke dalam ransel. Lalu dengan santai menuju sel di lantai 2 dan mengangkut tanah itu ke celah di atap melalui lubang tersebut. Namun, seiring waktu berlalu, celah itu hampir penuh. Mereka sedang mencari solusi ketika para penjaga penjara melakukan inspeksi mendadak. 2 orang langsung berbalik dan berlari ke sel. Karena masih ada rekan yang berada di terowongan, mereka buru-buru kembali ke sel untuk memberitahu kabar tersebut. Sayangnya, ruang di terowongan sangat sempit sehingga rekan-rekan mereka tidak mungkin tiba tepat waktu. Para penjaga di luar mulai bertindak keras dan memerintahkan semua tahanan keluar. Jim menyadari para rekannya belum muncul, sehingga ia terpaksa berdiri dan menghalangi para penjaga. Ia mendorong salah satu penjaga dengan kuat, dan para tahanan lain di belakangnya ikut melawan. Situasi langsung berubah kacau. Tentu saja, tahanan yang tak bersenjata tidak sebanding dengan para penjaga, dan mereka dengan cepat tumbang. Namun, tindakan itu memberi cukup waktu bagi rekan-rekan di dalam terowongan. Mereka menutup lubang dengan batu, mengisi celah-celah dengan pasta, bahkan memindahkan meja untuk menutupinya. Agar tidak dicurigai, mereka juga membersihkan tubuh mereka dari sisa tanah. Pada saat itu, para penjaga memasuki sel mereka. Mereka mengobrak-abrik semua barang dan bahkan naik ke loteng. Perhatian mereka tertarik pada sebuah poster di dinding. Tangan seorang penjaga hampir menyentuh langit-langit. Tetapi pada detik-detik menegangkan itu, seorang rekan muncul dan memanggilnya pergi. Baru setelah itu, mereka terhindar dari bahaya meski tetap menerima hukuman. Semua tahanan diminta melepaskan pakaian dan berjongkok di bawah terik matahari. Jim, yang memimpin kekacauan, dijebloskan ke ruang gelap. Namun, hal itu tidak memadamkan tekad mereka. Untuk mempercepat penggalian, mereka memutuskan merekrut lebih banyak orang. Risiko ketahuan meningkat drastis, sehingga mereka membuat sistem giliran. Mereka bisa menggali setidaknya 8 jam sehari, tanpa terlihat orang lain. Setiap pergantian shift mengharuskan pembersihan tubuh total, bahkan hingga sela-sela kuku. Tetapi semakin jauh terowongan digali, semakin berkurang oksigen di dalamnya. Para tahanan yang bertugas sampai pingsan di terowongan. Untuk mengatasi hal itu, Jim menjadikan permintaan pelarian sebagai syarat untuk mendapatkan motor. Saat pengacara datang berkunjung, ia membawa kantong plastik ekstra panjang dan mengubahnya menjadi pipa ventilasi agar udara bisa bersirkulasi. Masalah kekurangan oksigen pun terpecahkan. Semua orang menantikan keberhasilan rencana mereka. Pada suatu hari, mereka mendengar suara aneh mirip gempa. Beruntung, getaran itu berlangsung singkat, tetapi para penjaga menyadari jumlah tahanan tidak sesuai dengan hitungan.